terpesona akan kebaikan-Mu Tuhan di hidupku. Setiap hari, setiap waktu, selalu ada cara-Mu menyatakan kasih-Mu di hidupku Tuhan. Oh, setiap hari, setiap waktu, selalu ada cara-Mu untuk menolongku Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan buat karya kasih-Mu di hidupku. Terima kasih Yesus. Bila kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Bila kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku terkagum. Ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Nyanyikan lagu ini sama-sama dari atas ya. Katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, katakan, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku, semua karya tangan-Mu, ku tersanjung karena yes, semua yang baik dalam hidupku itu karya-Mu Tuhan. Yes. Kau beri kesempatan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi lebih lagi, katakan, oh, dan ku, yes, ku rindu mengenal-Mu Tuhan Yesus. Lebih lagi, tiada kasih. Ya Tuhan, sekali lagi sama-sama kita nyatakan, ini yang Kau rindukan dari hidup kami dan ku, yes. Lebih dalam dari semua yang ku
kenal kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi. Yes, ya Tuhan, biar kami nangkap kerinduan hati Tuhan. Kami mesti kenal Tuhan lebih lagi. Ampuni kami kalau kami mungkin berkata, kami udah cukup kenal Tuhan. Tuhan, Kau pribadi yang begitu besar, yang gak habis untuk bisa dikenali. Masih terlalu banyak pengalaman yang baru, masih begitu banyak pewahyuan yang indah yang Kau mau nyatakan dalam hidup kami. Karena itu biarlah pagi hari ini kami berkata, kami rindu terus mengenal-Mu. Firman Tuhan ngomong gak gini, Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, dan inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Tuhan. Kenali Tuhan-Mu. Kenali siapa Tuhan. Mengenal itu gak bisa diwakilkan, mesti dialami sendiri. Maka firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mengecap itu pakai lidah, lidah itu gak bisa diwakilkan. Kenali Tuhan secara pribadi. Sampai suatu kali kita berkata seperti Ayub berkata, bukan dari kata orang lain lagi aku kenal Tuhan, tapi aku kenal Tuhan secara pribadi. Tuhan, nyatakan pribadi-Mu pagi hari ini. Biar kami benar-benar memulai tahun ini dengan memuji Tuhan, dengan kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Engkau punya sesuatu yang baru di tahun ini bagi kami. Engkau masih begitu banyak hal yang indah yang Engkau mau nyatakan dalam hidup kami. Kami gak sabar, kami excited. Hati kami terbuka lebar-lebar. Berbicaralah bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan firman-Mu dan juga setiap pujian yang akan terus kami bawa kepadamu. Biar ini seperti dupa yang harum, yang wangi, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Perkenalkan, nama saya Franky Kuncoro. Saya aslinya dari kota Solo. Kebetulan Bu Nancy teman baik dari papi mami saya. Dan udah berapa tahun sih Bu Nancy kenal papi mami? Udah lama banget ya? Udah lama banget. Jadi hari ini kalau saya bisa ada di tempat ini, salah satunya karena taburan orang tua. Ya. Apa yang kita tabur dalam kehidupan kita ternyata itu dituai, berlanjut kepada generasi berikutnya. Ya, jadi saya bisa ada hari ini juga karena peran orang tua saya. Saya baru 9 tahun terakhir tinggal di kota Jakarta. Rumah saya kebetulan gak jauh dari sini, jadi dulu tuh saya tinggalnya cuma di Puri sini. Terus kira-kira 4 tahun terakhir saya baru pindah ke Green Lake City, jadi gak jauh, tadi ke sini deket banget. Dan apalagi ya perkenalan saya. Hari-hari ini saya sedang banyak untuk terlibat di dalam sebuah pelayanan namanya Unlimited Worship, di mana Unlimited Worship ada untuk memperlengkapi para pemuji dan penyembah. Jadi kami bikin kelas gitu. Nah tahun ini bakal banyak banget kelas yang akan dibuat, dan bagi yang mau belajar welcome banget. Anda bisa follow di Instagram namanya @unlimitedworship. 2 tahun kemarin gara-gara pandemi kami sempat nggak ada kelas, tapi kami bikin banyak produksi bekerja sama dengan salah satu cable TV provider. Jadi kami dapat kontrak dan puji Tuhan akhirnya visi tentang mengedukasi atau memuridkan, puji Tuhan bisa jalan lagi di tahun ini. Oke, hari ini saya mau berbagi dan nanti sambil nanti kita akan belajar firman Tuhan sambil kita akan terus memuji dan menyembah Tuhan ya. Saya kasih judul renungan kita, sermon yang kita mau belajar bersama-sama. Judulnya ini, mulutku penuh apa?
pujian. Amin. Kita coba lihat di dalam Matius 21, 14 sampai 16. Tapi saya pakai versi yang berbeda. Jadi kalau sekarang ini kalau nggak salah sudah ada sekitar 9 sampai 10 terjemahan yang dipakai, yang sudah diakui juga oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saya akan pakai dari terjemahan sederhana Indonesia. Ya, kalau kita biasanya kan pakai terjemahan baru, saya akan pakai dari terjemahan sederhana Indonesia. Di sini dikatakan lalu banyak orang buta dan pincang datang kepada Yesus di teras rumah Allah. Yesus menyembuhkan mereka semua, ya, yang buta, yang pincang disembuhkan semua sama Yesus. Namun para imam kepala dan ahli Taurat menjadi sangat marah ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan sama Yesus dan mendengar anak-anak kecil, di situ dikatakan apa? Bersorak-sorai di teras rumah Allah. Anak-anak kecil itu bersorak-sorainya kayak gini, Hosana, terpujilah Tuhan atas kedatangan keturunan Daud ini. Ayat berikutnya. Mereka berkata kepada Yesus, ahli-ahli Taurat tadi berkata kepada Yesus, kamu mendengar anak-anak itu bukan? Ini pertanyaannya lucu gitu, dipikir Yesusnya budek apa? Ini lucu ketika saya baca ini. Ya jelas dengar. Kenapa kamu gak melarang mereka berkata begitu untuk memujimu? Jawab Yesus, aku dengar. Tetapi kalian sudah tahu firman Allah bukan. Penulis Mazmur berkata kepada Allah. Ini yang luar biasa. Engkau Tuhan sudah mengajar siapa? Anak-anak dan bayi-bayi untuk apa? Memberi pujian yang sempurna kepada Tuhan. Dari ayat ini kita tahu jelas satu kebenaran bahwa Tuhan itu sudah menempatkan DNA di dalam diri kita. Identitas sebagai seorang pemuji dan penyembah. Makanya orang tuh kalau nggak nyembah Tuhan tuh pasti akan nyembah selain Tuhan. Orang kalau nggak muji Tuhan dia bakal memuji selain Tuhan, betul nggak? Ada orang yang lebih memuji uang, ada yang orang lebih memuji koneksinya. Ada orang yang sukanya cuma memuji diri sendiri terus gitu. Karena memang DNA-nya kita ini diciptakan untuk memuji Tuhan. Kita diciptakan untuk memuji Tuhan. Kenapa tadi anak-anak tadi bisa dengan bersorak-sorai itu memuji Tuhan? Karena mereka lihat apa yang Yesus lakukan, betul nggak? Setelah mereka lihat bagaimana Yesus menyembuhkan dan itu nggak bisa dilakukan orang yang lain, mereka langsung memuji dan bersorak dan mengatakan, Hosana, terpujilah anak Daud. Mereka kenal siapa Yesus. Anak-anak bisa kenal siapa Yesus, ini luar biasa banget. Karena itu saya belajar, kita itu baru bisa memuji kalau kita tuh mengenal yang dipuji, betul nggak? Saya nggak akan bisa puji Bu Nancy sebaik Pak Yani memujinya, betul nggak? Saya nggak akan bisa puji Bu Nancy sebaik orang-orang terdekatnya memujinya. Karena saya juga baru ketemu sama Tante Nancy hari ini nih. Kalau saya lihat sekilas saya cuma tahu orangnya semangat banget, betul nggak? Kelihatan gitu. Semangat gitu. Saya cuma bisa ngomong itu aja karena baru ketemu. Tapi kalau saya sudah kenal setiap hari, saya mungkin akan begitu banyak keluar kata-kata pujian yang saya kepingin sampaikan sama Bu Nancy. Sama dengan kita dengan Tuhan. Makanya kita perlu kenal Tuhan supaya kita bisa memuji Tuhan. Nah, memuji itu apa sih? Simpelnya gini, namanya memuji. Itu kita sedang memperkatakan apa yang baik. Betul nggak? Namanya juga memuji. Ya. Kalau kita memuji Tuhan berarti kita memperkatakan apa yang baik tentang siapa Tuhan di hidup kita. Bukan ngomel. Tapi memuji itu sebaliknya. Kita sedang memperkatakan apa yang dahsyat tentang Tuhan. Kebaikannya, kuasanya, kesetiaannya, pengorbanannya. Nah, yang menarik di Alkitab, salah satu kata yang dipakai untuk memuji Tuhan itu dipakai dengan kata
tahilah. Ini menarik. Alkitab menyebutkan itu ada 57 kali disebutkan. Sampai 57 kali. Berarti ini sesuatu yang penting. Nah artinya ini. Tahilah itu artinya adalah pujian pengagungan yang disertai dengan apa? Ucapan syukur. Bisa diperkatakan atau seringkali, mostly itu dinyanyikan dengan apa? Ekspresif. Ini yang beda. Banyak orang berpikir bahwa berkata doang tanpa ekspresi it's enough. No. Alkitab ngomong dengan jelas, ternyata tahilah itu artinya memberikan pujian pengagungan kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dengan apa? Ekspresi yang terbaik. Baru itu namanya tahilah. Itulah kebenarannya. Itulah definisinya. Karena sesuatu yang dilakukan dengan ekspresi dan tanpa ekspresi dampaknya beda. Setuju nggak? Saya ngomong kata terima kasih, pakai senyum sama nggak pakai senyum itu yang terima bisa beda loh. Betul nggak? Setuju? Makasih. Yang disampaikan kata terima kasih bisa kesel banget tuh. Lu gak suka sama gue gitu. Kamu gak suka sama saya. Padahal kata-katanya bagus gak? Bagus. Cuma tanpa ekspresi maknanya jadi beda. Setuju? Nah makanya Alkitab ngomong kalau memuji itu mesti dinyatakan. Bukan cuma di hati. Dan saya belajar namanya berekspresi itu enggak ada hubungannya dengan kepribadian. Atau usia. Saya ngomong apa adanya. Contoh. Misalnya ada seseorang. Dia punya utang enggak bisa bayar. Mau 7 turunan juga enggak sanggup bayar lah ini orang. Tiba-tiba ada seseorang yang sangat kaya. Duitnya gak ada seri gitu. Tiba-tiba bantu ibu ini. Kira-kira reaksi ibu ini sekaku-kakunya dia. Berapapun usianya. Saya cukup yakin kalau ada seseorang yang bayar hutangnya. Sekaku-kakunya dia akan ngapain kira-kira? Kalau Anda yang ngalamin itu kira-kira gimana? Ayo. Nangis, sukacita, bisa jadi lompat-lompat gitu. Sampai keliling ke tetangga lain, hutangku lunas gitu kan. Betul gak? Bisa jadi mungkin dia tersungkur di bawah kaki orang itu yang bayarin hutangnya. Dan berkata, Bapak ini siapa? Kok baik banget, betul gak? Mungkin dia akan nangis, dia akan memberikan ekspresi bersujud di kaki Bapak itu. Dan mungkin air mata gak bisa berhenti. Sekaku-kakunya kita, kalau utang kita dibayar lunas, kita gak bakal kaku lagi, betul gak? Setuju? Begitu kita kenal siapa Tuhan, kau gak akan tahan ketika memuji Tuhan. Kau akan berekspresi, kau akan ngangkat tangan. Engkau akan apa? Mungkin bersujud. Kau mungkin bakal air mata mulai dengan deras mengalir karena engkau sadari bahwa kita bisa ada hari ini. Itu cuma karena kasih Tuhan. Karena gini, mengenal membuat kita jadi bisa meresponi, setuju? Makanya kalau gak kenal gak bakal respon. Kenali siapa Tuhan kita. Karena untuk itulah kita diciptakan. Kita akan coba praktek dikit. Kita mau nyanyi satu lagu. Coba ketika kita nyembah sebentar gitu. Gak usah pusingin kiri dan kanan. Ini antara engkau dengan Tuhan. Karena menyembah itu sifatnya personal loh. Sifatnya personal sama Tuhan. Kita ngomong yuk sama Tuhan secara pribadi. Mungkin udah lama kita gak lakukan ini di kamar kita. Bisa jadi. Mungkin kita udah lama gak lakukan ini di tempat tersembunyi dalam hidup kita. Tapi hari ini kita mau praktek di tempat ini supaya Anda bisa mempraktekkannya sehari-hari di rumah Anda. Ada satu lagu yang ditulis sama Kak Sari, judul lagu ini Karya Terbesar. Renungkan pengorbanan Tuhan.
darahnya tercurah cuma untuk kita loh. Saya kadang-kadang kalau merenungkan kebaikan Tuhan, saya pengen nangis. Tuhan, aku nih gagal, aku nih jatuh, aku nih kadang-kadang juga suka berontak gitu. Tapi kok Tuhan tetap sayang sih sama aku. Aku bisa ada hari ini cuma karena kebaikan kasih Tuhan aja. Ketika aku merenungkannya, air mata mulai meleleh dan saya gak tahan. Angkat suara kita sama-sama saat ini. Kasih yang terindah, setiap pribadi masing-masing. Hati yang mulia, kau bisa bebaskan dirimu, bebaskan aja, gak usah lihat kiri kanan. Hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Kasih ekspresi yang terbaik. Pujian dari hatiku, yes, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau. Dari atas sama-sama. Kasih yang dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang kagum, hati. Aku cuma temukan itu di dalam diri-Mu Tuhan, gak ada yang lain ya Tuhan. Ku temukan di dalam-Mu Tuhan, Yesusku. Oh, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Sama-sama kita nyatakan. Karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau ya Tuhan, lebih dari harta manapun juga. Katakan Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, sekali lagi, karya terbesar di dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku yes.
Kau ku kagumi di dalam hati, kasih tiada, yes, sampai kini ku akui kasihmu tiada duanya. Ku kagumi di dalam hati, kasihmu tiada dua. Katakan sampai kini ku akui Tuhan, kasihmu, kasihmu tiada duanya, dan kasihmu tiada dua. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Beda kalau pakai ekspresi. Amin. Beda kalau dari hati. Beda. Jadi namanya praise atau pujian itu bukan bicara tentang lagu cepat. Bukan. Namanya pujian itu memperkatakan yang baik, bukan bicara temponya. Jadi hari ini kita ngerti. Makanya memuji Tuhan itu dengan ekspresi itu sangat penting, sangat penting. Hiduplah sebagai seorang pemuji bukan cuma kalau lagi ada ibadah. Karena kita diciptakan setiap hari, setiap waktu untuk memuji Tuhan. Makanya Daud sampai berkata, aku memuji Tuhan pada segala waktu. Waktu susah, waktu senang, waktu ngerti, waktu gak ngerti. Waktu tertindas, waktu semuanya aman, tetap memuji Tuhan. Amin. Itulah seorang pemuji, penyembah yang Tuhan cari. Dan saya menemukan beberapa alasan kenapa memuji Tuhan itu sangat penting. Yang pertama saya belajar bahwa memuji Tuhan itu membuat hubungan kita itu jadi lebih dekat sama Tuhan. Ya. Mazmur 22 ayat 4. Satu ayat yang sering dibaca, dikatakan, padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas apa? Puji-pujian orang Israel. Kata bersemayam itu diterjemahkan kalau di dalam kamus bahasa Indonesia itu sinonim katanya itu adalah dekat atau tinggal. Jadi Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang suka memuji dan menyembah Dia. Nah, ada satu pengertian yang lain. Loh Pak, katanya Tuhan tuh kan tinggal di hati kita. Bukankah roh Allah itu tinggal di hati kita? Harusnya kita kalau gak memuji Tuhan pun harusnya Tuhan kan tetap dekat sama kita. Gini loh, saya kasih perumpamaan sesimpel ini. Ada orang tinggal serumah tapi gak pernah ngomong. Ada gak gitu? Ada. Hubungannya dekat apa renggang? Renggang, simple. Yes, Tuhan ada di hati kita. Tapi komunikasi dong. Nyatakan pujianmu sama Dia. Saya cukup yakin kalau Anda itu pasti suka deket sama orang yang memuji Anda, betul gak? Setuju? Malas banget ya kalau ketemu sama orang yang sukanya cuma jelekin kita mulu, gak ada kata yang baik tentang kita, betul gak? Malas loh ketemu orang model kayak gini, sekalipun kita tetap mengasihi dia, betul gak? Tapi kita lebih senang sama orang itu yang tiap kali ketemu kita tuh selalu berusaha untuk apresiasi kita, betul gak? Setuju? Nah kita ini kan diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Reaksi yang baik yang kita bisa alami, Tuhan juga punya. Makanya gak kaget ayat ini ada.
Orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan, itu hubungannya itu semakin intim sama Tuhan. Karena dia pakai lidah bibirnya terus. Ada kuasa di dalam perkataan, setuju? Perkataanmu itu akan memengaruhi pikiranmu, akan memengaruhi hatimu, akan memengaruhi hidupmu. Makanya ketika kita suka memuji dan menyembah Tuhan, hubungan kita tuh semakin intim. Yang menarik ini, orang kalau hubungannya semakin intim sama Tuhan, itu karakternya diubahkan. Amin. Kedekatan itu mengubahkan karakter seseorang. Saya gara-gara deket sama istri saya, kebiasaan istri saya bisa nular loh sama saya. Nah, orang yang deket sama Tuhan, karakternya diubahkan. Caranya melihat kehidupan bisa diubahkan sama Tuhan. Orang kalau suka memuji Tuhan, masalah datang, itu kok malah ngucap syukur, lucu ya. Karena cara pandangnya sudah diubahkan. Karena dia tahu, di balik masalah aku akan lihat kemuliaan Tuhan. Itu aja. Cara pandang pun diubahkan. Maka yang pertama saya belajar, kenapa memuji Tuhan itu sangat penting. Karena itu membawa hubungan kita tuh lebih dekat sama Tuhan. Yang kedua, kenapa memuji Tuhan itu sangat penting? Karena ternyata ketika kita memuji Tuhan, kita memilih untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan, itu akan mengalahkan intimidasi yang bisa menyerang hidup kita. Serohani-rohaninya seseorang, saya cukup yakin serangan perkataan itu akan tetap ada dalam kehidupan kita. Betul nggak? Saya percaya, saya cukup yakin. Awal-awal mungkin ketika gereja ini berdiri ya Bu Nenzi, bisa jadi mungkin kayak ada perkataan, kamu mana bisa sih? Kamu mana sanggup? Betul nggak? Perkataan itu nggak pernah berhenti menyerang kita. Karena memang iblis berusaha untuk jatuhin kita kan. Mungkin kadang-kadang kita ngalami dalam kehidupan kita. Saya mau melangkah tahun baru ini, saya ngalami perkara yang saya belum bisa cerita. Ketika masalah itu ada, itu perkataan tuh jarang tuh. Rasanya kamu bakal selesai deh. Kamu gak bakal bisa melanjutkan Ki. Udahlah nyerah aja deh. Masa depanmu itu suram, udah. Kamu coba pikirin yang lain aja deh, gak usah sok bisa, sok sanggup. Benar-benar itu kata-kata itu ada. Nah perkataan itu mesti dilawan dengan perkataan juga, betul kan? Kalau iblis menyerang kita dan berkata kamu bakal mati, kamu gak sanggup, udahlah nyerah aja nih. Kita mesti lawan balik dengan perkataan, dengan firman Tuhan, dengan pujian kepada Tuhan. Kalau enggak kita kalah. Jadi ketika Anda ngalamin serangan, jangan diem Anda kalah. Pilihlah untuk apa? Nyembah Tuhan, muji Tuhan. Perkatakan siapa Tuhan di hidupmu. Disitulah ketika engkau memuji Tuhan, imanmu bangkit lagi. Amin. Imanmu jadi perkasa lagi. Karena ketika kita memuji Tuhan, kita sedang diingatkan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang ajaib. Aku punya Tuhan yang sanggup untuk menolongku. Kita jadi diingatkan. Dari situ iman kita bangkit. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Gitu. Waktu masalah datang, nyembah. Kuat lagi kita. Jangan diem. Jangan berusaha malah memvalidasi perasaan. Ketika ada serangan datang, pilihlah untuk memuji Tuhan. Suatu kali saya pernah lagi ada gesekan sama seseorang. Saya gak tahu gimana lagi bisa memperbaiki hubungan sama ini orang. Kok rasanya kok dianggap salah mulu gitu. Sampai suatu kali, apalagi sesama orang gereja itu kan paling gak enak, betul kan? Sampai akhirnya saya waktu mau pelayanan pagi hari itu, saya gak tahu kenapa Tuhan tuh kayak ngomong, aku pembelamu. Aku pembelamu. Saya ingat lagu lama, Yesus
Kaulah pembelaku. Saya pilih untuk memuji Tuhan saat ini. Pada siapa aku harus takut? Saya memilih untuk menyembah Tuhan. Orang-orang gak tahu masalah saya, tapi saya milih memuji Tuhan. Yesus, kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Chorusnya. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Lucunya gini, setelah selesai saya nyembah gitu, tiba-tiba saya bisa ketemu orang, saya mau ke toilet gitu, ketemu sama orang itu. Gak tahu kenapa hari itu tiba-tiba dia baik banget beneran. Saya pikir saya kaget gitu, kok berubah ya. Terus tiba-tiba saya awalnya ngajak ketemuan dia tuh gak pernah bisa. Hari itu dia yang nawarin untuk ketemuan sama saya. Aneh kan? Ternyata penyembahan, pujian itu mengubahkan atmosfer hati manusia. Beneran. Dari situ saya belajar. Makanya saya suka nyembah Tuhan. Kalau dokter berkata tentang kesehatanmu, mungkin ada sesuatu yang gak baik. Pilihlah untuk memuji Tuhan. Kalau mungkin engkau dapat laporan tentang anak, suami, atau orang yang dekat sama Anda, keadaan lagi gak baik. Pilihlah untuk memuji Tuhan dan ajak dia untuk memuji Tuhan juga. Di dalam segala hal, pilihlah untuk memuji Tuhan. Karena itu mengalahkan intimidasi. Kita jadi kuat lagi, jadi menang lagi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Dan ketika saya belajar, pujian itu mengubah fokus kita. Dari awalnya kita lihatnya masalah terus. Mata kita jadi berubah. Aku gak lagi lihat masalah. Aku lihat, aku punya Tuhan. Fokus kita itu kan kekuatan kita, betul gak? Petrus waktu lihatnya Yesus, dia tetap jalan di atas air. Begitu dia mengarahkan pandangannya kepada badai, angin, jatuh. Tahun 2014 adalah tahun pertama ketika saya pindah ke Jakarta. Awalnya berapi-api, punya impian yang besar. Tapi setelah 6 bulan pindah, juga lama-lama juga mulai stres, mulai nyerah. Karena apa yang diimpikan gak sesuai kenyataan. Apalagi istri saya waktu itu habis keguguran. Jadi itu masalah kompleks. Istri saya merasa bahwa udahlah kita pulang ke Surabaya aja deh. Mungkin kamu lebih cocok di Surabaya deh, gak usah sok-sokan punya iman di Jakarta gitu. Saya sama istri itu tuh lahir dari keluarga yang berbeda, backgroundnya beda gitu maksudnya. Saya anak pendeta, dia anak pendekar, jadi sini ngomongnya iman, situ ngomongnya kenyataan gitu. Sini ngomongnya anugerah, situ ngomongnya kerja keras, jadi seringkali tuh gak ketemu. Sampai akhirnya berantem gitu. Awal pernikahan juga waktu itu. Minggu dengar khotbah, Senin sudah menyerah, beneran. Tapi sampai suatu kali saya tiba-tiba ingat satu firman Tuhan. Ibrani 4, 15, 16. Firman itu mengatakan bahwa Yesus itu pernah jadi manusia. Dan dia bisa merasakan yang kita rasakan. Ayat 16-nya mengatakan karena itu dengan penuh keberanian, gak usah malu, gak usah takut, dengan bebas. Hampiri Tuhan aja apapun keadaan kita. Disitulah kita akan menemukan pertolongan, anugerah Tuhan tepat pada waktunya. Ambil gitar ya. Tiba-tiba keluar Mazmur. Diambil dari Ibrani 4 tadi. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hampiri. Ini lagu Made in Puri. Tata kasih karuniamu Bapa. Saya akhirnya cuma bermazmur aja, tiba-tiba keluar lagu baru malah.
kekuatanku. Nyanyi bareng-bareng ya. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Jadi waktu saya terus nyembah gitu. Dari awalnya takut itu jadi tenang. Tiba-tiba ada satu perkataan iman. Percaya kemenangan terjadi, percaya kemenangan terjadi. Saya cuma ingat kata-kata itu dan saya kayak diingatkan Tuhan. Aku masih Tuhan yang sama yang bisa membawamu sejauh ini. Aku juga masih Tuhan yang sama yang bisa membawamu kepada cerita kemenangan berikutnya. Gak usah takut gitu. Saya ngerasa itu kayak ada perkataan kayak Tuhan kayak bicara secara personal gitu. Akhirnya keluarlah bagian chorusnya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan katakan terjadi. Sekali lagi sama-sama angkat suaramu sama-sama. Nyanyikan yuk. Ku yakin Engkau hadir di sini. Yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Oh, ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan katakan terjadi. Waktu saya nyanyi. Iman saya bangkit lagi. Saya gak lagi fokus sama masalah. Saya jadi fokus pada rencana Tuhan. Saya gak lagi fokus sama ketakutan. Saya jadi fokus kepada iman, janji Tuhan yang Tuhan bisa nyatakan dalam hidup saya. Makanya pilihlah untuk memuji Tuhan. Fokusmu berubah. Bukan masalah lagi. Masalah akan membuat kita jadi lemah. Tapi kalau kita fokusnya ke Tuhan, Tuhan akan kasih kita kekuatan yang baru untuk bisa hadapi masalah. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan boleh. Yang keempat, ini yang saya belajar. Kenapa kita perlu banget, sangat penting untuk memuji Tuhan. Karena ternyata memuji Tuhan itu membuat kita sadar bahwa semua yang dalam hidup kita itu cuma karena anugerah Tuhan. Loh kadang-kadang nih namanya manusia tuh bisa lupa loh, betul gak? Merasa bahwa ini kan karena aku jago manage. Ini kan karena aku punya koneksi, betul gak? Ini kan karena aku tuh punya dana gitu, ada duitnya. Kita lupa bahwa kalau bukan Tuhan yang buka pintu, gak bisa. Makanya saya kenapa suka memuji dan menyembah Tuhan. Karena saya kembali disadarkan, apapun yang ada di dalam hidupku, itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikanku, ini kan sama-sama. Bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. Yes. Ku dipilih, ku dipakainya, bukan karena kecakapanku, amin. Bukan karena, katakan baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Sambil bangkit berdiri boleh sama-sama. Angkat tanganmu sama-sama katakan. Semua
karena anugerahnya diberikan kepada kita. Oh, semua anugerahnya bagi kita. Oh, bila kita dipakainya. Ambil waktu untuk nyembah Tuhan sama-sama, katakan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. Yes, kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kecakapanku, yes, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, katakan, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya, amin. Bila aku punya semua daripadanya. Oh, sama-sama nyatakan, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakai. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan nyatakan, oh semua, yes, karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Nyatakan lebih tinggi lagi, semua karena anugerahnya, amin, diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Semua karena nyatakan dari hatimu, diberikan kepada kita. Semua anugerahnya, yes, bagi kita, bila kita dipakai. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sambil keyboard main dengan lembut, ambil waktu saat ini 1 menit aja ke depan. Katakan, Tuhan, semua karena-Mu. Ampuni aku kalau aku kadang-kadang sombong merasa aku tuh bisa. Tuhan, ingatkan aku, sadarkan aku. Kalau bukan karena kasih-Mu, kalau bukan karena kesempatan, kalau bukan karena kesetiaan-Mu, aku gak bisa. Pilihlah untuk memuji Tuhan saat ini. Tuhan, aku bersyukur buat keluargaku. Aku bersyukur buat pekerjaanku. Aku bersyukur buat anak-anakku. Aku bersyukur buat suamiku.
Aku bersyukur buat saudara-saudara, teman-teman yang Tuhan datangkan dalam ini. Itu semua anugerah-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih buat kepercayaan yang Kau beri. Biar kami memulai awal tahun ini dengan hati kami kembali menyatakan itu semua karena Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan di tahun ini. Anugerah-Mu berkarya saat ini. Kami mohon anugerah-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Karena tanpa anugerah-Mu semuanya sia-sia. Tanpa anugerah-Mu semuanya terbatas. Tanpa anugerah-Mu semuanya jadi mustahil. Kami butuh anugerah-Mu. Yes Lord. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. And all my life you have been faithful. Ini sama-sama. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Sing all my life. Angkat tanganmu sama-sama. Sing with me, come on. And all my life you have been faithful. We sing all my life. Oh, you have been so good. Yes. With every breath that I am able, nyanyi dari hati. I love you Lord. Sing with me. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. Thank you Lord. From the moment that I wake up till I lay my head. Yes. Oh, I will sing of the goodness of God. Sing, I love your voice. I love your voice. Yes. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. Thank you, Jesus. I've known you as a father. I've known you as a friend. Sing it out, come on. And I have lived, yes, in the goodness of God. Whoa. And all my life you have been faithful. Yes. Woo. And all my life you have been so good. Whoa. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Sama-sama kita bersuka cita, come on. Yes. And all my life you have been faithful. Thank you Jesus. And all my life you have been so good. Nyanyikan, come on. With every breath that I am able, I will sing and I will sing of the goodness of God. Sing your goodness, oh, your goodness is running after me. Amen. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Your goodness, come on, sing it out. Your goodness is running after.
after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Oh, Your goodness is running out to me. sing all my life, and all my life you have been faithful. Sing all my life, and all my life You have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Tetap berdiri, sebentar lagi saya akan selesai. Ternyata kalau kita suka memuji Tuhan, yang kelima yang saya belajar, itu membangun orang di sekitar kita. Betul nggak? Firman Tuhan ngomong di dalam Efesus 5:19, kuatkanlah satu sama lain dengan apa? Mazmur, lagu pujian dan apa? Nyanyian rohani. Bernyanyilah dan buatlah musik di dalam hatimu untuk apa? Tuhan. Di rumah saya seringkali terjadi vokal grup mendadak. Karena apa? Kadang-kadang istri saya nyanyi, terus saya nyamber ikutan, betul nggak? Pernah nggak ada ngalamin gitu? Anda nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen nyanyi aja. Bersamamu Bapa, istri saya tiba-tiba nyaut, ku lewati. Saya nggak janjian sama dia padahal. Tapi sadar nggak, orang kalau suka memuji Tuhan, itu membangun sekelilingnya jadi pemuji dan penyembah juga. Makanya sukalah untuk memuji Tuhan, karena kita akan membangun keluarga kita jadi keluarga pemuji dan penyembah Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Satu ayat terakhir, Mazmur 104, 33-34 dikatakan, aku mau menyanyi bagi Tuhan selama apa? Selama aku masih hidup. Aku mau menyanyikan pujian bagi Allahku selama aku ada masalah, gak ada masalah, tapi selama nafas masih ada, kita memuji Tuhan. Amin. 34, semoga nyanyianku berkenan kepadanya, sebab dialah yang membuat hatiku apa? Tuhan yang membuat hati kita bersuka cita. Amin. Pilihlah untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan. Jangan cuma di gereja doang, tapi setiap hari, setiap waktu. Bangun pagi, pilihlah untuk memuji Tuhan. Amin. Ada gak ada masalah, pilih untuk memuji Tuhan. Berita apapun yang terjadi, pilih untuk memuji Tuhan. Ada orang yang gak suka sama kita, pilihlah untuk memuji. Gitu. Itulah pemuji dan penyembah yang asli. Apapun keadaannya, tetap memuji Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita, tetap DJ aja. Ku yakin Engkau hadir di sini. Thank you Lord. Ku rasakan kuasa yang, saya undang tim bahasa Indonesia bisa maju. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi nyanyikan pujian ini sama-sama. Ku yakin Engkau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Katakan dengan iman, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Kasih tepuk tangan luar biasa.
Terima kasih buat firman-Mu yang berbicara, yang memberikan pondasi bagi hidup kami. Sehingga apapun keadaannya, mulai hari ini kami memilih untuk memuji Tuhan. Jadikan benar-benar Tuhan, setiap hari Roh Kudus ingatkan kami. Kalau kami lupa, ingatkan. Jangan kaget mulai dari hari ini, gak tahu kenapa setiap waktu bangun pagi tiba-tiba ada dorongan. Nyembah, nyembah, nyembah. Pujianmu, penyembahanmu itulah kekuatan hidup. Selalu miliki hati seorang penyembah. Saya juga berdoa buat semua pelayan di tempat ini. Tuhan, aku berdoa biar mereka jadi penyembah yang asli, yang Tuhan cari, yang Tuhan mau. Bukan cuma di atas mimbar ataupun ketika di jadwal. Bukan cuma ketika ada ibadah, tetapi setiap hari kami benar-benar hidup sebagai seorang penyembah. Selalu punya waktu intim dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau temukan di hidup kami. Bawa gereja ini Tuhan, untuk terus menjadi gereja yang menyembah. Gereja yang berkenan sama Tuhan. Terima kasih. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.